بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Hendaknya engkau bertaubat dari segala dosa yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena taubat adalah langkah pertama yang dipijakkan seorang hamba dalam perjalanan moralnya. Dan hal itulah yang merupakan dasar dari seluruh maqam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi pertama kali langkah di dalam memulai perjalanan moral kita, perjalanan jiwa dan mental kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, fabda bitashihi tauqdir bilang. Maka mulailah kalian dengan taubat yang benar. Kalau taubatnya benar, insya Allah jalannya sampai. Jadi kita memulainya sekarang ini dengan taubat. Bahkan para aulia Allah menjadikan taubat ini adalah amalan setiap harinya. Ingin hidup kita barokah, waktu kita barokah, umur kita barokah, jadikan hari-hari kita dipenuhi dengan taubat. Tiap hari bertaubat. Setiap pagi bertaubat. Orang setiap habis sholat bertaubat. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap habis sholat taubat langsung. Gak mau orang yang bertaubat ini dia menyesal. Menyesal atas maksiat yang dia telah lakukan. Kalau ada kebanggaan kita, nah sudah, namanya taubat kita belum diterima, belum benar taubatnya. Ada orang bilang, fubuhannya ini baru minum 1 botol. Dulu abah mau nina 2 botol biasa aja, bangga dia. Dulu bapak mau nina nakal, cewek banyak, ini bangga dia ceritakan sama keluarganya. Namanya taubatnya belum taubat. Hati-hati. Orang yang tidak menyesal di dalam maksiatnya, bahkan bangga dia, bahkan membuka aib yang sudah Allah tutup. Allah menutup aib kesalahannya, Allah menutup kekurangannya, dia buka. Tanda taubatnya belum diterima. Orang yang diterima taubatnya ini orang yang malu sama maksiatnya. Orang yang menyesal, dia kenapa ulun masa dulu begitu. Sampai dia tidak mau mendengarkan cerita maksiat itu lagi. Sampai dia tidak mau mendengar kisah-kisah maksiat karena teringat dengan maksiat yang dia lakukan. Penyesalan ini ada di hati mereka dan tidak pernah bangga dengan maksiat itu. Nah, kalau sudah tidak bangga sama maksiat, menyesal, namanya taubatnya benar. Orang yang taubatnya benar akan sampai kepada Allah. Tapi kalau orang taubatnya saja belum benar, taubatnya belum benar, masih bangga sama maksiat, masih merasa hebat dengan maksiat. Nah, ini tanda orang ini belum sampai kepada Allah. Mari kita perbaiki taubat kita supaya kita bisa dekat sama Allah, karena taubat ini adalah salah satu kendaraan pertama kali untuk sampai kepada Allah. Mau sampai sama Allah ini ada kendaraannya, apa? Taubat. Taubatnya harus benar, baru bisa dekat sama Allah. Pintu pertamanya ini taubat. Orang yang dekat sama Allah dan orang yang tahu bahwa dengan dekat sama Allah beruntung hidupnya. Mereka akan
menjalani, melakukan taubat terus supaya bisa dekat sama Allah. Melakukan taubat. Habis sholat, ya orang taubat. Yang baca tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat 3 kali membaca itu, Rasulullah bilang, Allah ampunkan dosanya walaupun banyaknya seperti banyaknya buih lautan. Buih lautan kita lihat banyaknya, bukan main, setiap hari, setiap detik berbuih lautan itu. Walaupun dosa kita sebanyak itu, Allah ampunkan dosa kita dengan baca istighfar dari 3 kali. Kapan? Habis sholat sama mau tidur. Mau tidur juga, kalau mau tidur kita baca itu 3 kali, Allah ampunkan dosa kita juga. Jadi jangan lupa bertobat. Mau tidur, taubat dulu. Habis sholat, taubat. Dan tidak mau mengulangi apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Meminta Allah melindungi kita dari segala kesalahan dan kekurangan tersebut. Mari kita cahayai hidup kita mulai detik ini. Kita lihat banyak orang yang dengan taubat terbukalah pintu kebaikan langsung. Ternyata permulaan daripada semua kebaikan ini, pintu pertamanya adalah taubat. Orang dulu bilang apa? Taubat dulu, sudah nanti dulu ya urusan-urusan yang lain. Gimana ini keadaan saya? Pintu kebaikan, pintu pertolongan, sepertinya saya tidak melihat di dunia ini ada pertolongan, ada kekuatan Allah yang akan turun menolong saya. Orang bahagia, kamu jangan bilang begitu, taubat dulu sudah ini. Saking dahsyatnya manusia kalau sudah masuk ke dalam lingkaran syaitan, dia tidak bisa lihat lagi rahmat Allah. Itu tanda orang ini sudah masuk ke dalam jurang syaitan. Bagaimana menyelamatkannya? Suruh taubat dulu. Sudah wahai muridku, wahai anakku, wahai sahabatku, wahai keluargaku, wahai orang yang kucintai. Mulai taubat dulu. Jangan bertaubat, insya Allah terbuka itu jalan mulai. Taubat inilah langkah pertama bagi orang-orang yang mau mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Barang siapa diizinkan bertaubat, Anda orang ini mau dapat untung. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Langsung dicintai Allah kita kalau bertaubat. Kalau yang mencintai ini kita, mungkin cintanya kita dipertimbangkan bisa. Belum tahu kita kesempurnaan manusia. Ini Allah Rabbul Alamin janji kalau kau taubat langsung Allah yang cinta. Sudah jangan lagi kita pikirkan maksiat-maksiat dan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Taubatlah. Yang hobi marah, taubat dari kemarahannya, tak mau lagi marah. Yang tak sabar, taubat, aku mau sabar. Tak mau lagi, aku tak sabar. Yang tukang bohong, taubat, tak mau lagi berbohong. Yang tukang hasud, dengki sama orang dapat nikmat, taubatlah, tidak ada gunanya punya penyakit hati. Yang sombong, taubatlah dari kesombongannya. Sudah, kita tutup ini pintu kesialan dengan taubat. Udah, biar lari di kesialan. Biar yang tidak baik ini keluar semuanya. Dengan apa kita mengeluarkannya? Dengan taubat. Nah, taubat ini langsung kita sudah tulis, saya akan bertaubat setiap hari, setiap habis sholat. Ini wiritan hebat. Ini wiritan. Orang banyak pengen wirid, bacaan apa. Ini wiritan yang paling hebat. Apa? Bertaubat terus. Setiap habis sholat, bertaubat. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita bertaubat. Astagfirullahaladzim. Suruh baca itu. Setiap habis sholat, kita sudah pastikan. Kita tahu
ini adalah satu amalan moral kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kendaraan kita, sudah punya kendaraan kita sekarang. Aku sudah membuat satu konsep, satu perjalanan, satu rumus keselamatan hidupku yang kudapatkan dari Nabi Muhammad. Ternyata ini rumus besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad supaya kita sampai dan dekat kepada Allah. Dan untung kalau sudah dekat sama Allah, sudah bisa mau saja, sudah tergerak hati, aku mau taubat. Kita orang kalau biasanya mau bertaubat ini, dia berkaca terus sama dirinya. Apa yang aku kurang? Oh, aku kurang ini. Taubat sudah. Kurang mau lagi, sudah cukup. Ya Allah, ngulang lagi, bertaubat lagi. Ngulang lagi bertaubat. Sampai kapan dibilang Allah menerima taubat kita? Sampai kita sendiri yang bosan. Hatta tamallu dibilang. Sampai kalian sendiri yang bosan dengan taubat kalian. Kalau Allah tidak pernah bosan. Allah nerima terus. Mau kita 1000 kali bermaksiat, 1000 kali bertaubat, diterima sama Allah masih. Allahu Akbar. Innahu tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan yang maha penyayang. Allah, ya Allah. Yang tidak dekat sama Allah rugi. Yang asing di pikirannya Allah rugi. Di hatinya asing, di pikirannya asing, rugi benar. Dialah Tuhan semesta alam ini. Semesta alam memuja-muja dan memuji-mujinya terus. Setiap saat tidak henti-henti. Pujian tersebut mereka ucapkan karena tahu itulah keberuntungan hidup. Dialah Allah sumber kehidupan ini, Raja semesta alam ini. Maka dari itu mulailah dengan bertaubat sekarang ini. Bertaubat supaya dapat jalan untuk dekat sama Allah. Supaya ada perjalanan moral kita ini, ada jalannya untuk menuju kepada Allah. Dengan memulai taubat yang ada pada kehidupan kita. Setiap hari minimal habis sholat, kita bertaubat dan mau tidur. Allah akan mencintai kita hari ini. Kita bisa dicintai sama Allah. Oh Allah, alangkah untungnya hari ini. Ini hari keberuntungan apa? Hari kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak bakal bisa lupa. Orang kalau sudah ada harinya itu, ada satu orang mencintai dia. Ini orang sama orang. Bagaimana ini yang mencintai kita bukan orang, Raja semesta alam ini. Nah, hari ini kita digerakkan oleh Allah juga yang gerakkannya. Sepertinya Allah melamarmu. Sepertinya Allah menginginkanmu. Sepertinya Allah memang sudah merencanakan cintanya ini dan cintamu kepadanya. Mudah-mudahan dengan gerakan batin kita, jiwa kita untuk bertaubat, tanda Allah sudah membentangkan cintanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Nah, dengan apa yang Allah firmankan, dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah semuanya bertaubatlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Supaya kita dapat untung, mau dapat untung ini bagaimana? Tidak usah kemana-mana kita berpikir mau dapat untung. Nabi Muhammad ini kan melihat orang-orang bingung hidup di dalam dunia penuh fitnah. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, kita harus mempunyai tangga ini supaya kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Supaya kita untung, Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Bertaubat terus
untuk tidak mengulangi kesalahan, untuk meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan tidak akan mengulangi segala kesalahan-kesalahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita melakukannya di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah," yang artinya orang yang bertaubat dari dosa laksana orang yang tidak berdosa. Sudah habis, sudah nyamannya. Tidak ada lagi. Kita di dunia dituntut orang terus punya salah di dunia. Kalau urusan sama Allah, kaidahnya al-musamahah. Ya. Kalau sudah urusan sama Allah ini pasti dimaafkan sama Allah. Tapi kalau sama makhluk, musyahah dibilang, pasti ada keributan. Dituntut. Urusan sama manusia nggak bisa selesai dengan maaf saja. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan maafnya ini. Ketahuilah bahwa taubat tidak akan sah tanpa disertai meninggalkan dosa itu. Pengen taubat kita benar, tinggalkan sudah dosa itu. Tinggalkan kesalahan itu. Tinggalkan penyakit hati. Tinggalkan sombong. Tinggalkan ujub. Tinggalkan dengki. Tinggalkan cinta dunia. Tinggalkan kebencian. Tinggalkan dendam, tinggalkan sangka jahat, tinggalkan maksiat-maksiat. Harus kita tinggalkan, dekati diri kita kepada Allah, sehingga dilihat di hati kita sudah ada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ingat kepada Allah, dan penyesalan atas perbuatannya. Misal meninggalkan dosa dan menyesal, bukan bangga dengan maksiat itu. Dan tekad yang bulat untuk tidak mengulangi kembali selama hidupmu. Sudah tekad tidak mau lagi mengulanginya. Sampai akhir hayat aku tidak akan mengulangi apapun kesalahan yang sudah aku lakukan. Nah, ini taubatnya benar. Taubat yang seperti ini 1 detik bisa menjadikan dia dekat sama Allah langsung, menjadi kekasih Allah. Tidak nunggu lama-lama. Orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat memiliki beberapa tanda. Di antaranya adalah hati yang pilu, hatinya pilu, sedih, banyak menangis, selalu taat, serta menjauhi teman-teman yang jahat dan tempat-tempat kemaksiatan. Tidak ada lagi temannya, dia tidak mau lagi berteman sama orang jahat. Dia tidak mau melihat tempat-tempat maksiat, melihatnya saja tidak mau. Mendengar cerita maksiat aja tidak mau. Tapi kalau masih senang dengan mendengar, masih senang dengan melihat maksiat, baik itu di handphone atau di cerita-cerita orang, namanya taubat kita belum benar. Mau tahu taubat kita benar, mau kita ukur diri kita, kita lihat kita masih senang tidak mendengar maksiat ini, mendengar kisah maksiat, mendengar kisah-kisah yang menjadikan Allah marah. Kalau kita masih senang, namanya taubat kita belum taubat lagi. Taubatnya kita butuh ditaubatkan lagi. Mari kita terus bertaubat sampai mendapatkan taubat yang diterima benar-benar oleh Allah. Karena taubat yang diterima oleh Allah ini membawa keberuntungan. Hidup kita jadi beruntung kita. Janganlah engkau menekuni maksiat yang mana engkau melakukan dosa, kemudian engkau tidak segera bertaubat. Jangan. Dibilang, ya Allah, ini belum bisa taubat kayaknya. Sudah taubat dulu, jangan dulu ngomong belum bisa. Enak nanti urusannya. Iya kan, taubat ini kan syaratnya mesti menyesal benar ini. Ini belum menyesal benar, taubat dulu. Takutnya pas jalan pulang ke rumah ditabrak meninggal dunia, apa kisah? Iya. Jadi jangan pernah mengundur-undurkan taubat. Ya Allah,
Katanya taubat ini mesti menyesal benar. Ulun ini belum ada menyesal benar. Masih asik, masih senang, masih jiwa muda, masih beginilah, masih begitu. Anak saya tuh masih jiwanya muda. Sudah suruh taubat aja dulu. Belum bisa 100%, ambil 10% dulu taubatnya. Habis sholat bilangin dulu, nah walaupun kau begini, sudah. Sekarang habis sholat taubat, sudah jadikan amalan sudah. Nanti bagaimana Allah? Jangan, itu caranya syaitan supaya kita tidak tahu taubat. Mudah-mudahan berkat taubat yang kecil akan membuahkan taubat yang besar, taubat yang benar. Jadi taubat ini memang amalannya para wali. Taubat ini amalan membawa keberuntungan. Dan jangan segan-segan bertobat. Saya ini sudah taubat, balik lagi. Dalam bisikan syaitan, pintar syaitan ini supaya kita tidak bertobat dibisikinya. Kamu ini taubat terus, tak malu apa sama Allah. Kalau mau taubat, taubat benar-benar. Kalau maksiat, maksiat sudah. Nanti baru bertaubat. Puas-puaskanlah dulu. Masa muda ini puas-puaskanlah dulu. Nanti baru bertaubat. Itu caranya syaitan. Nanti kalau tidak diterima sama Allah, taubat, balik lagi, taubat, balik lagi, taubat, balik lagi. Itu cara syaitan supaya kita tidak bertaubat. Lawan. Mau 1000 kali kita bertaubat tetap diterima sama Allah. Jangan takut. Ya, mau balik lagi itu urusannya. Yang penting jangan kita niatkan. Jangan diniatkan untuk balik. Jangan seolah-olah menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubatlah. Sekarang ini sudah niat, udah habis ini taubat gitu. Sekarang di majelis ini bertaubat. Enggak mau lagi. Mata kita tidak mau kita maksiat di mata, telinga juga tidak mau, semua. Jangan, sudah cukup hidup ini dengan maksiat. Jadikan hidup buat beribadah, bukan buat bermaksiat. Sudah, kalau sudah kita jadikan hidup ini buat beribadah, kita bertaubat sekarang. Sudah, bertaubatlah. Kapan lagi kita mau bertaubat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini taubat kalau sudah ada dan menjadi satu mental perjalanan hidup kita, maka akan menjadikan satu keberuntungan untuk hidup kita sendiri. Untung kita namanya pintu rahmat ini mulai terbuka. Pintu rezeki ini sudah mulai terbuka. Kenapa? Sudah bertaubat. Bertaubat dari maksiat. Karena maksiat menutup pintu rahmat Allah, menutup pintu rezeki, menutup pintu keberkahan hidup. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi janganlah, kata Habib Abdullah Haddad, engkau menekuni maksiat yang mana engkau melakukan dosa kemudian engkau tidak segera bertaubat. Itu tanda engkau menekuni maksiat. Kalau sudah kena salah, langsung tepuk, ya Allah, aku ini bersalah, langsung astagfirullahaladzim. Langsung taubat. Di jalan tiba-tiba kita melihat maksiat, langsunglah pada tempat itu dengan astagfirullahaladzim. Tiba-tiba melihat aurat orang, tiba-tiba melihat yang tidak baik di tengah jalan, langsung di situ juga astagfirullahaladzim. Jangan nunggu pulang ke rumah, jangan. Takutnya belum taubat meninggal dunia kita. Tak mau lagi aku melihat gitu. Nah, ini orang yang sudah menjaga diri dari maksiat karena tahu, takut sama Allah dan tahu maksiat ini membuat hidup tak barokah. Kewajiban seorang mukmin adalah menjaga dirinya dari kemaksiatan yang kecil maupun yang besar, maupun dosa kecil, dosa besar. Ngomongin orang, tiba-tiba mulut kita ngesahkan orang, sudah kita ini udah lupa ini, astagfirullahaladzim, dah tobat gitu. Duduk berkesah-kesah, ngumpul, tiba-tiba nyebut ceritakan orang kita, langsung cepat-cepat istighfar kita. Manusia kadang-kadang lupa, tapi cepat-cepat tahu tobat. Seperti yang menjaga dirinya dari api yang membakar, air yang menenggelamkan, dan racun yang mematikan. Artinya, ia tidak memilih dosa, tidak berniat melakukannya, tidak membicarakannya sebelum terjadi, dan tidak bergembira setelah itu terjadi. Jikalau ia telah terjerumus di dalamnya, maka ia harus menutupinya,
membencinya dan segera bertaubat darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala maksiat. Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dari segala dosa-dosa dan dosa kecil yang akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita pakaian taubat. Allah berikan kita pakaian taubat. Allah berikan kita pakaian taubat. Pakaian yang dipakaikan di badan kekasih-kekasihnya. Dan Allah jadikan taubat kita diterima oleh Allah. Taubat kita sempurna. Taubat kita adalah taubatnya orang-orang soleh. Taubatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai detik ini sampai akhir hayat kita dijadikan hamba yang bertaubat terus dan diterima taubatnya. Dan Allah jadikan anak istri kita, keluarga yang penuh dengan taubat insyaallah. Dan bertaubat dan diterima taubatnya. Dan Allah jadikan segala kesalahan kita menjadi semua kesempurnaan untuk kita. Menjadi derajat untuk kita, diangkat derajat kita dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ala hati ini ya, untuk sholat ila hadratin Nabi al-Fatihah.